Isi pertanyaannya ini dari peserta perempuan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, saya hamba Allah. Saya sudah tidak punya keluarga. Ayah, mama, dan semua anggota keluarga saya sudah meninggal. Saya tidak punya pasangan dan juga tidak punya teman. Saya tidak suka keadaan ini Ustadz. Saya marah pada keadaan ini, kepada lingkungan dan kepada Allah. Saya lelah Ustadz, saya mau nyerah. Saya nggak suka hidup di antara orang-orang jahat. Kok sedih? Tapi sebelum saya mati, bisakah tolong bantu saya supaya berhenti marah sama Allah Ustadz? Terima kasih. Saya jawab dengan angle pengalaman pribadi ya. Walaupun saya nggak pernah pengen mati sih. Tapi maksudnya apa yang bikin kuat ketika diuji? Apa yang bikin kuat ketika diuji? Saya suka baca sejarah atau kisah-kisah para nabi dan orang-orang soleh sebelum kita, khususnya ujian-ujian hidup mereka yang berat. Makanya Allah bilang di dalam surat Al-Ankabut, "Walaqad fatanna alladzina min qablihim." Kami juga menguji orang sebelum mereka. Di dalam surat Al-Baqarah, "Massadhumul ba'sa wad-dharra wazulzilu." Mereka diuji dengan ujian fisik, diuji dengan ujian harta, diuji dengan ujian perasaan, diguncang. Saya suka baca tentang kisah-kisah mereka, tiba-tiba saya malu. Karena ketika saya membandingkan kisah saya dengan kisah mereka, saya nggak ada apa-apanya. Dan saya malu dengan kisah ujian seberat itu. Mereka adalah hamba-hamba yang selalu memuji Allah, hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah, hamba-hamba yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Dan yang ketiga, akhirnya saya jadi tahu, dengan cara itulah ending dari kisah mereka itu adalah kebaikan. Para nabi, para solehin, ending kisah mereka itu semuanya baik. Kenapa? Karena memilih sikap tadi, sikap sabar, berbaik sangka sama Allah, masih memuji Allah, masih taat pada Allah. Endingnya baik. Saya nggak kenal satupun dari mereka yang endingnya buruk. Hatta Sayyidah Asiyah yang dipaksa nikah sama Firaun, meninggal di tiang atau di pohon korma yang disalib, tapi meninggalnya dalam keadaan tersenyum karena Allah buka tabir hijab surga di hadapannya. Hatta Masyitah yang dibakar hidup-hidup, tapi kuburannya wangi ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Hatta Habib An-Najjar yang ada dalam surat Yasin, yang dia bilang, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ketika dia terbunuh gara-gara membela para nabi, dia meninggal di dalam kubur, dia bilang, aduhai seandainya kaumku tahu betapa nikmatnya hidup aku setelah mati gara-gara aku membela kebenaran. Aku pengen hidup lagi, pengen ngasih tahu ke mereka. Jadi orang yang syahid itu pengen hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi, saking nikmatnya syahid. Ketika saya baca kisah-kisah mereka, saya jadi malu dengan kisah saya. Oh, kisah saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Nabi. Lahir nggak punya ayah, kemudian ditinggalkan ibu, ditinggalkan kakek, yatim piatu, nggak punya saudara, pamannya miskin, anaknya banyak sehingga harus survive sendiri, menikah di usia dewasa, kemudian ketika lagi susah-susahnya istrinya meninggal. Sebelumnya setiap punya anak laki-laki meninggal, punya anak laki-laki meninggal. Setelah istrinya meninggal, anak-anaknya juga meninggal. Yang tersisa cuma Sayyidah Fatimah. Artinya Nabi juga sering akrab sekali dengan kehilangan. Belum lagi nabi-nabi yang lain, Nabi Ayub yang sakitnya sekian belas tahun, Nabi Zakaria, Nabi Ibrahim gak punya anak 50 tahun, Nabi Zakaria yang dibelah dua, digergaji, Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya, kepada keluarganya 950 tahun, tapi dimusuhin sama keluarganya, sama anaknya sendiri. Pas saya baca kisah mereka, saya jadi malu. Gak ada apa-apanya kisah saya dibandingkan mereka. Saya juga jadi malu, kok mereka masih bersyukur sih? Kok mereka masih bisa memuji Allah sih? Kok mereka bisa berbaik sangka kepada Allah sih? Dan yang ketiga, saya jadi tahu ternyata justru dengan cara begitu, ending kisah mereka semuanya baik. Yang kedua, saya belajar untuk membandingkan diri saya dengan Gaza, Palestina.
Karena itu yang paling kelihatan prihatin dan beratnya ya hari ini. Kayaknya agak sulit kita membandingkan dengan yang lain. Memang di Indonesia ada orang susah, di Afrika ada orang susah, di mana-mana ada orang susah. Tapi rasanya kalau ngelihat Gaza, semua kesusahan ini jadi nggak ada apa-apanya. Apalagi kita pribadi ngelihat anak kecil. Kebayang nggak sih kalian anak kecil bayi di Gaza udah kehilangan semua keluarganya? Tapi ketika saya baca sejarah dulu ada juga bayi kayak gitu, namanya Saifuddin Qutuz. Ayah ibunya dibunuh sama Mongol, keluarganya dibantai sama Mongol, orang Khawarizmian. Khawarizmian kalau sekarang itu daerah-daerah Iran, Kazakhstan, Uzbekistan, daerah-daerah situ dibantai keluarganya sama Mongol. Yang selamat cuma satu anak kecil namanya Saifuddin Qutuz. Lalu dia diperjualbelikan sebagai budak sampai dia jadi budak di Mesir. Lalu dia mendirikan sebuah kerajaan budak namanya Mamluk. Mamluk itu artinya budak. Sampai malah dia menjadi raja kesatria pertama yang mengalahkan pasukan Mongol di masa-masa kejayaan Mongol. Disitulah saya belajar bahwa hidup mereka susah-susah juga, berat-berat juga. Tapi mereka selalu endingnya luar biasa. Kenapa? Allah selalu punya cerita. Ketika saya kehilangan ibu, awalnya saya marah. Kenapa? Ibu saya meninggal tsunami kan? Tapi begitu saya tafakur, emangnya siapa yang lebih bisa membahagiakan ibu saya? Allah atau saya? Saya marah karena saya ngerasa saya lebih berhak membahagiakan ibu saya. Kok diambil sama Allah? Saya belum lulus kuliah, saya pengen membahagiakan ibu saya kalau saya pulang. Kok diambil duluan? Akhirnya saya sadar Allah lebih baik membahagiakan ibu saya daripada saya. Salah satu bentuknya Allah ajak ibu saya pulang dengan diberikan pahala syahid, yaitu tenggelam. Disitulah saya ikhlas, ridho. Oh, Allah lebih baik. Belum lagi tadi jilbabnya tertutup, auratnya tertutup, walaupun kegulung dengan ombak tsunami. Di rumah saya itu ombaknya lebih tinggi daripada pohon kelapa, padahal jarak rumah saya dengan laut itu 3 kilo. Kalau di laut tingginya 50 meter ombaknya. Kalau di rumah saya sekitar 17 sampai 20 meter ombaknya. Kegulung di dalam ombak itu bukan air gini, airnya tuh gini kayak blender, tapi jilbabnya tertutup. Harusnya kan kebuka semua, tapi ketutup. Allah menjaga aibnya. Oh, di situ saya paham, saya ikhlas, saya ridho. Jadi saya sering membandingkan diri saya dengan orang yang jauh lebih berat, baik dalam sejarah yang ada di sekitar kita, sehingga saya ngerasa saya bukan apa-apa dibandingkan mereka. Tapi kalau saya bandingkan dengan orang yang lebih, menurut saya kelihatannya lebih bahagia, saya akan berputus asa. Padahal kebahagiaan dan ujian itu musim. Kalau sekarang kita lagi susah, memang musim susah. Nanti ada musim bahagianya, gak susah-susah terus. Itu yang saya pahami. Semoga dengan baca kisah Nabi, ngelihat Gaza, ngelihat sekitar kita banyak orang susah juga, mbaknya bisa sedikit diberikan kesabaran oleh Allah. Dan yakinlah kesudahan itu wal aqibatu lil muttaqin. Kesudahan yang baik itu hanya bagi orang yang bertakwa.